Shalom, selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di dalam program Sabda dan Doa. Dan untuk memulai Sabda dan Doa kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh, dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu dengan kerendahan hati di dalam doa kami saat ini. Memohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hikmat, kepandaian, agar di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat beroleh pengertian. Berkati setiap kami yang mendengarkan, hati dan pikiran kami, agar di dalamnya semua itu Tuhan, kami dapat mengerti apa yang akan kami dengarkan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 81, ayatnya yang pertama sampai 8. Firman Tuhan diberi judul Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, berbicara tentang perjanjian atau sebuah kesepakatan atau sebuah kontrak antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, baik antar individu maupun antar kelompok, tidak bisa terlepas dari yang namanya tujuan bersama. Tujuan bersama oleh kedua belah pihak yang mengikrarkan sebuah janji atau perjanjian. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, tentu dibutuhkan sebuah komitmen, sebuah loyalitas atau kesetiaan dari semua pihak yang mengadakan perjanjian. Jika itu dilakukan, jika loyalitas, kesetiaan, dan komitmen itu kita pegang teguh di dalam perjanjian tersebut, tentu tujuan bersama yang hendak kita capai akan menyenangkan semua pihak. Tidak perlu khawatir lagi akan pengkhianatan. Tidak perlu khawatir lagi janji tersebut akan diingkari dan lain sebagainya. Namun jika di dalam perjanjian tersebut tidak ada yang namanya loyalitas, tidak ada yang namanya kesetiaan atau komitmen, tentu perjanjian tersebut akan syarat dengan yang namanya pengkhianatan, mengikrari janji, dan akhirnya tujuan bersama yang dari awal telah kita sepakati bersama, yang hendak kita capai bersama, tidak akan pernah terrealisasi, tidak akan pernah terwujud. Nah, dalam Alkitab sendiri, perihal perjanjian nyatanya adalah salah satu tema besar. Salah satu tema besar yang sering diperbincangkan. Karena itulah Alkitab juga kemudian dikategorikan dalam dua bagian besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berbicara tentang Tuhan memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, bangsa yang atasnya Tuhan berkenan. Dan oleh sebab itu sebagai bangsa pilihan maka untuk merespon hal tersebut, sebagai bangsa Israel, sebagai bangsa yang telah dipilih, bangsa Israel harus hidup dalam perjanjian tersebut dan tidak boleh keluar dari dalamnya. Mereka harus setia kepada Tuhan, setia kepada setiap ketetapannya. Dan jika itu mereka lakukan, tentu Tuhan akan melimpahkan berkat kepada mereka. Akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui, bangsa Israel yang telah dipilih, yang atasnya Tuhan berkenan, justru sering ingkar,
sering mengkhianati perjanjian tersebut, tidak setia, yang akhirnya justru malapetaka yang mereka dapatkan. Nah, meski begitu, apakah kemudian Allah meninggalkan mereka? Meninggalkan bangsa Israel, bangsa yang seringkali ingkar janji ini, bangsa yang seringkali tidak setia ini? Tentu tidak ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Allah justru terus menunjukkan kasih setianya. Ia tidak pernah membatalkan janjinya dan hanya menuntut kepada orang Israel untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan dan mengikuti setiap ketetapannya. Dan tidak berhenti di situ saja. Meski bangsa Israel telah ingkar janji atas ketidaksetiaannya dan tidak hidup dalam hidup yang dikehendaki Tuhan, tetapi perjanjian Allah dengan umatnya terus berlanjut, tidak terputus. Dan puncak perjanjian dari Allah kepada umatnya ada di dalam Yesus Kristus. Dan lagi perjanjian tersebut tidak lagi terkungkung atau terkurung di dalam lingkungan bangsa Israel saja. Tidak hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel saja, tetapi meluas sampai ke seluruh penjuru bumi. Dan kita pun hidup dalam perjanjian tersebut. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang yang hidup dalam perjanjian Allah. Oleh sebab itu, marilah kita terus hidup setia kepadanya, hidup sesuai dan seturut dengan kehendaknya. Dan jika itu kita lakukan, tentu berkat, tuntunan, dan penyertaan Tuhan akan selalu kita rasakan di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita angkat pujian berikut ini. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku.
Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Oleh sebab itu mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Dan pada kesempatan pada malam hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga telah mendengarkan serta merenungkan firman-Mu, itu semua tidak terlepas dari kasih karunia-Mu saja. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajar kami untuk selalu setia kepada-Mu, melakukan segala kehendak-Mu, sehingga ya Tuhan kehidupan kami selalu berkenan kepada-Mu, dan kami terus hidup di dalam penyertaan-Mu. Tuhan, melalui kesempatan saat ini, melalui syafaat kami ini, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Jemaat Karambe. Berdoa bagi setiap mereka yang dalam minggu ini boleh merasakan kasih karunia Tuhan, melalui bertambahnya umur 1 tahun dalam hidup mereka. Memohon ya Tuhan, kiranya Engkau selalu hadir, menuntun dan menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga di dalam menjalani kehidupan setiap harinya, mereka terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang hidupnya terus berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab mereka setiap harinya. Kiranya ya Tuhan, kesehatan, hikmat, kesabaran, dan sukacita daripada-Mu selalu menuntun dan menyertai mereka. Sehingga di dalam mengangkat semuanya itu ya Tuhan, mereka emban selalu dengan rasa penuh sukacita, dan juga ya Tuhan tentunya dapat menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Berdoa juga bagi mereka yang saat ini masih berusaha mencari pekerjaan. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menopang menguatkan mereka, memberikan mereka kesabaran, sukacita, agar di dalam usaha mereka dapat terus bersemangat, terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa setiap usaha yang mereka lakukan akan beroleh hasil yang baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berdoa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang mendapat perawatan di rumah masing-masing, maupun mereka yang saat ini berawat jalan. Memohon ya Tuhan, kiranya Engkau selalu hadir, menyertai mereka setiap usaha yang mereka lakukan. Berkati para dokter yang memberikan perawatan, keluarga yang selalu mendampingi saudara-saudari kami yang sakit ini, yang selalu menjaga mereka, dan juga ya Tuhan memberkati setiap makanan dan minuman maupun obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga ya Tuhan daripada semuanya itu, dari hari ke hari mereka dapat memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu saja. Berdoa juga bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang berduka. Memohon ya Tuhan, kiranya topangan, tuntunan yang asalnya daripada-Mu selalu menyertai mereka, sehingga mereka ya Tuhan semakin hari semakin boleh dikuatkan, boleh merasakan damai sejahtera, sukacita, dan tidak akan terus menerus larut dalam duka cita. Berdoa juga untuk pendidikan anak-anak kami di tempat ini, di Jemaat Karambe, baik yang ada di TK, SD, SMP maupun di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan Engkau selalu menuntun menyertai mereka dalam pendidikan mereka, di dalam menimba ilmu pengetahuan, memberikan mereka kepintaran, kepandaian, dan hikmat yang asalnya daripada-Mu saja, sehingga di dalamnya Tuhan mereka dapat tumbuh menjadi anak yang pandai, anak yang cerdas, dan di dalamnya mereka mampu untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berdoa juga untuk orang tua kami di Jemaat Karambe dalam masa-masa tua, dalam masa-masa lanjut usia mereka ya Tuhan. Engkau tahu bahwa pasti akan ada banyak kekurangan yang akan mereka rasakan, yang akan orang tua kami rasakan, terutama dalam hal fisik, dalam hal tenaga. Kiranya Tuhan Engkau selalu menopang, memberikan kekuatan di dalam menjalani hari tua, di dalam menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari, bersama dengan keluarga, anak cucu. Dan kiranya Tuhan melalui semuanya itu mereka dapat terus bersuka cita. Berdoa juga untuk setiap rencana kami di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami rencanakan Engkau selalu hadir, menyertai semuanya itu,
Sehingga di dalamnya Tuhan, setiap rencana yang telah kami rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Ya, dan semua rencana yang telah kami rencanakan dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, bagi orang-orang yang telah Engkau utus, Engkau percayakan di dalam bangku menjalankan roda pemerintahan. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan mereka hikmat, kesabaran, kesehatan, dan kesetiaan, agar di dalam menjalankan roda pemerintahan, mereka dapat menjalankannya itu dengan baik, dan tentunya dapat membawa damai sejahtera bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Berdoa juga untuk seluruh gereja-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini, dalam menjalankan pelayanan bagi jemaat-Mu, kiranya Engkau selalu membimbing, menjaga gereja-Mu agar terus dapat menjadi garam dan terang dunia, menjadi teladan dan penuntun bagi kami semua yang hidup dalam dunia yang dipenuhi kegelapan ini. Sehingga ya Tuhan, kami semua dapat berjalan dalam jalan yang benar, jalan yang Engkau kehendaki. Inilah doa dan ucapan syukur kami, inilah syafaat kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sabda dan doa kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita. Amin.